Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bukan untuk menghakimi. Adakah firman Tuhan itu boleh digunakan untuk menghakimi orang lain? Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Nya itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah saudara, bacaan kita hari ini di dalam Mazmur 119 ayat 105 hingga 112. Ini merupakan salah satu pujian sang pemazmur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang luar biasa. Apa fungsi firman Tuhan itu bagi sang pemazmur? Sebuah ilustrasi. Jika kita memandu kereta atau motosikal pada waktu malam, kita pasti menyalakan lampunya, bukan? Untuk siapa lampu itu? Pastinya untuk diri kita sendiri, agar kita dapat melihat keadaan jalan raya dengan jelas. Juga boleh memberitahu kendaraan lain bahwa kita akan membelok atau kita akan berhenti. Dan juga pastinya untuk keselamatan. Nah, dalam keadaan darurat juga, misalnya bekalan elektrik putus, lampu kadang dipakai untuk menyorot ke arah tertentu supaya tempat itu terang. Saudara, perhatikan bacaan kita hari ini. Daud mengibaratkan firman Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Dia tidak menggunakan pelita untuk kegunaan hidup orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Jelas dalam ayat 105. Dia bersumpah akan menepati firman Tuhan dan berpegang pada hukumnya yang adil. Dia tidak melupakan Taurat Tuhan. Saudara, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang menyedihkan ialah ada orang Kristen justru berbuat sebaliknya. Mereka menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi kehidupan orang lain. Pada saat hamba Tuhan berkhotbah dengan keras tentang dosa, mereka merasakan khotbah itu sesuai buat si E yang degil atau si B yang mata duitan. Kita begitu cepat menuding orang lain harus bertobat saat dibukakan ayat Alkitab tertentu. Memang benar, firman Tuhan itu boleh digunakan untuk mengajar. Tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, bukan menjadikan firman-Nya sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Ingat, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Bahagian kita ialah membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Jadikan firman Tuhan penuntun hidup kita. Jika kita harus berubah, berubahlah. Jika kita harus bertobat, bertobatlah. Jika kita harus mengakui dosa kita, akuilah dosa itu kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa firman Tuhan bukan alat untuk menghakimi, bukan alat untuk menjatuhkan orang lain, melainkan sebagai pelita untuk menuntun hidup kita kepada hidup yang kekal. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup sejati di dalam hidup kita, sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang menjadi pelita bagi jalan kami dan menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.